Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Nanti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Ra'asi. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ibu Nanti hari ini? Alhamdulillah sehat, Ibu. Bagaimana kabarnya Ibu Ra'asi? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong, pada kesempatan hari ini Ibu Nanti dan Ibu Nina Asmawati akan melaksanakan praktek coaching yang mana Ibu Nanti selaku coach dan Ibu Nina selaku coachee. Dan saya di sini selaku pengamat atau observer akan mengamati proses diskusi. Apakah sudah terlihat alur tirta, yaitu adanya tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab. Seperti itu ya, Bu? Ibu. Lainnya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ibu Nanti. Yang pertama, kompetensi coaching apa ini Ibu yang akan dikembangkan pada kegiatan coaching kali ini? Iya, baik Ibu. Hari ini saya akan menjadi pendengar aktif bagi Bu Nina selaku coachee dan mendengarkan permasalahan yang disampaikan nanti oleh Bu Nina selaku coachee, Ibu. Oke, seperti itu ya Bu. Jadi nanti Ibu Nanti akan menjadi pendengar yang aktif bagi Ibu Nina selaku coachee. Pertanyaan yang kedua Ibu, kompetensi manakah yang secara aktif dan spesifik yang ingin diobservasi? Tadi selain sebagai pendengar aktif, mungkin nanti saya akan secara aktif dan spesifik beliau utarakan dari coachee yaitu Bu Nina, rencana aksi apa yang akan Ibu Nina nanti lakukan sebagai coachee dan sampaikan kepada saya oleh Ibu Nina selaku coachee-nya. Seperti itu, Ibu. Baik, jadi rencana aksi yang akan disampaikan oleh Ibu Nina selaku coachee ya Bu. Nah, untuk yang terakhir ini Ibu, apakah indikator ketercapaian atau tujuan pengembangan dalam diskusi nantinya Bu? Indikator atau ketercapaian dari solusi yang akan Ibu Nina selaku coachee sampaikan nanti beliau sendiri yang akan menyampaikannya, dan dari permasalahan yang akan Ibu Nina sebagai selaku coachee yang akan disampaikan nanti. Baik Ibu, jadi dalam diskusi ini Ibu mengharapkan bahwa Ibu Nina benar-benar menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang Ibu Nina hadapi. Oke, untuk mempersingkat waktu saya akan mempersilakan Ibu Nanti selaku coach dan Ibu Nina selaku coachee untuk melakukan praktek coaching ini. Dipersilakan Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu Nina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Ya, sesuai dengan kesepakatan tadi bahwa kita hari ini akan melakukan praktek coaching ya Ibu Nina ya. Akan mendiskusikan apa yang Ibu Nina tentang permasalahan yang Ibu Nina hadapi, seperti itu. Kita mulai ya Bu Nina. Bisa Bu, bisa. Bisa kita mulai. Kalau yang tadi yang saya amati bahwa Bu Nina itu lagi galau atau bingung, kurang bersemangat. Kenapa ya Ibu Nina ya? Iya Ibu, saya ingin mendapat solusi dari masalah saya. Iya. Ya Ibu Nina, kalau begitu apa yang bisa saya bantu dari apa yang Ibu Nina alami dari permasalahannya untuk kita diskusikan hari ini? Ya Bu, jadi ramenya dengan kurikulum merdeka, kami kan harus belajar terkait mandiri ya, topik terkait dengan pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka. Saya coba mempraktekkan
penerapan pembelajaran yang berpihak pada murid Iya, iya. dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Saya coba memetakan gaya belajar, yaitu menjadi 3 kelompok, Iya, audio maupun audio, visual maupun kinestetik. Dan iya, saya juga mencoba untuk melakukan pembelajaran dengan beragam media untuk visualisasi iya, kalau anak-anak itu mendapatkan pelayanan, mulai dari yang PowerPoint lah, mulai dari iya, link YouTube video diputarkan, bahkan iya, untuk iya, iya. pembelajaran yang model praktikum, estafet, eksperimen. Saya coba untuk variasi kegiatan. Selama ini kan untuk pelajaran mapel science IPA biasa menerapkan discovery learning atau Iya, inquiry iya. learning kayak gitu Bu. Itu Mm-mm. supaya mengaktifkan anak-anak seperti itu, dan beragam sumber belajar juga kami juga coba untuk di explore maupun dari tidak hanya terbatas buku gitu. Tapi Iya, iya, hanya iya. saja nih Bu, saat kegiatan eksperimen maupun praktikum, sepertinya semua aktif. Hampir Mm. LKPD juga terjawab oleh setiap kelompok. Iya, Dan iya. ketika dicek secara refleksi, pertanyaan refleksi, mereka ada yang menyebutkan bahagia dengan kegiatan hari ini Iya, begitu. iya. Hanya saja Bu, ketika saya Iya. coba asesmen di akhir ya, semacam kuis lah, pembelajaran hari ini bagaimana penilaiannya, pembelajarannya sukses atau tidak. Kalau bagian besar itu hasil belajarnya sebagian besar sesuai ekspektasi, sedangkan beberapa bagian murid masih belum berkembang sesuai dengan ekspektasi. Akhirnya Iya, iya, jadi iya. apa ya yang membuat Mm-mm. kakak jadi seperti ini gitu. Kira-kira Mm-mm. strategi apa lagi kan seperti itu ya Bu? Sampai Iya, iya, iya. kayaknya udah semuanya deh seperti itu Mm-mm. nih. Oh, Gitu iya, Bu. iya, iya. Oh, iya, berarti nanti pada diskusi ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran yang berpihak pada murid ya Ibu. Iya, 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 ya, iya, keren, betul, iya. keren banget Ibu. Berarti pembelajaran yang akan berpihak pada murid nanti tujuan dari diskusi kali ini ya Bu ya. Iya, iya. Saya apresiasi sekali dengan metode diferensi yang sudah dilakukan Ibu untuk melayani seluruh murid-muridnya sesuai dengan kebutuhan belajar muridnya ya Bu ya. Iya, Bu, ya, ya. Dengan skala 1 sampai 10 untuk murid yang belum sesuai ekspektasi, ada diskon berapa kira-kira menurut Ibu ya? Kalau dari hasil yang dilihat dari asesmen itu ya skornya 4 Bu untuk anak-anak yang belum sesuai dengan Iya, iya. ekspektasi. Mm-mm. Skor Jadi skornya 4 ya Bu ya. Skornya Ya, menurut Ibu kalau dari ya, berkisar gitu. 4 ya. Apa Ibu perlu meningkatkan sampai angka berapa ini kira-kira yang Ibu inginkan? Ya dengan strategi atau yang ingin saya kembangkan ya minimal untuk seperti mereka ya 6 lah ya, hingga 6 lah. Iya. Cukup lah untuk mereka itu. Sampai Selain gaya belajar, kebutuhan belajar, apalagi yang sudah Ibu petakan dari murid-muridnya Ibu? Dari apa yang sudah Ibu ungkapkan tadi bahwa ada macam-macam kebutuhan belajar ya Bu ya. Tadi ada kesiapan muridnya, minatnya, terus gaya belajarnya. Nah, itu selain gaya belajar, kebutuhan belajar apalagi yang sudah Ibu petakan dari murid-muridnya Ibu di pembelajaran di kelasnya Ibu itu? Iya, minat kali. Selama ini kan anak-anak jelas variasi minat yang suka dengan olahraga, dengan suka foto-foto, dengan mengaktifkan HP, itu kan minat sudah ada petanya, kira-kira begitu Bu. Kemudian lingkungan juga sudah saya coba petakan. Ketika kelas itu tidak terlalu kondusif, maka kita tukar dengan lingkungan, misalkan lab gitu ya. Iya. Sebelumnya di awal tahun ajaran baru juga saya ternyata punya data di asesmen kemampuan anak, baik itu kemampuan literasi maupun kemampuan numerasi. Ya, betul sekali. Ada itu Bu, kemampuan literasi ternyata ada yang umum, yang reguler, ternyata ada yang kemampuan literasinya masuk kategori rendah. Iya. Berarti tadi yang diungkapkan oleh Ibu bahwa sudah dilakukan pemetaan dari awal ya Bu ya.
pemetaan untuk memenuhi Ya, kebutuhan ya, ada. belajar murid ya Bu ya. Ya, sudah bagus sekali itu menurut saya Ibu Nina. Sudah berbagai cara dilakukan Ibu Nina strateginya untuk memenuhi kebutuhan belajar murid tadi diungkapkan oleh Ibu Nina. Di antara kebutuhan belajar murid, menurut Ibu Nina manakah yang akan Ibu prioritaskan? Ya, sepertinya saya akan mengambil prioritas pada pemetaan kebutuhan terkait dengan kemampuan ya. Kemampuan literasi ya. Selama ini kemampuan literasi belum pernah saya perhatikan nih strategi pembelajaran yang ini yang akan saya sesuaikan dengan masalah hari ini. Masalahnya hari ini kemampuan literasi. Kemampuan literasi ya Bu ya. Jadi untuk strateginya di antara kebutuhan belajar itu yang akan Ibu prioritaskan itu tadi adalah kemampuan literasi ya Bu ya. Ya, bagus sekali Ibu Nina. Iya, kemampuan literasinya saya bedakan. Untuk ini Bu Nina, untuk cara memberikan strategi pembelajarannya untuk kelompok kemampuan literasi yang berbeda, itu berikan apa namanya? Contohnya itu yang bagaimana ya Ibu ya? Menurut Ibu yang bagaimana itu? Bagaimana cara Ibu memberikan strategi pembelajarannya untuk kelompok kemampuan literasi yang berbeda itu? Sepertinya saya perlu memberikan bantuan kepada anak-anak atau murid-murid yang memang kemampuan literasinya rendah, kategori rendah. Iya, kemampuan kategori rendah mungkin ya. Itu lebih mereka butuhkan ya. Saya harus memberikan bimbingan kepada mereka, dan kebalikannya untuk beberapa anak yang sudah kemampuan literasinya sedang ataupun sedang lebih, saya sedikit aja kasih bimbingan. Saya sedikit aja kasih bantuan seperti itu. Berarti kemampuan untuk memberikan bantuan kepada murid tadi ya strateginya ya Bu, supaya murid lebih bersemangat lagi dalam berliterasi ya Bu ya, untuk meningkatkan kemampuan literasi murid-murid Ibu ya Bu ya. Oke. Ada ini lagi ya Bu ya terkait dengan literasi tadi, bahwa menurut Ibu murid yang belum berkembang sesuai ekspektasi itu bisa diberikan bantuan atau perbaikan seperti apa yang menurut Ibu ini? Ya, saya coba ya, mungkin selama proses pembelajaran nih yang belum saya coba nih benernya, jadi belum saya coba akan merencanakan pembagian kelompoknya itu yang berbeda dari sebelum-sebelumnya nih. Kelompok berkemampuan rendah akan saya kumpulkan, kemudian kemampuan yang sedang maupun kemampuan yang tinggi akan saya kelompokkan jadi satu sendiri begitu. Dan di LKPD-nya yang diberikan, saya akan memastikan pada anak-anak kelompok yang kemampuan rendah itu, memastikan prosedur kerjanya mereka pahami, mereka lakukan, kemudian ya tabel isian hasil pengamatan maupun pertanyaan diskusi akan saya coba pastikan mereka untuk mencobanya menjawab, bahkan untuk ada praktek tukar pendapat ya sesama mereka lah, walaupun mungkin saya akan pancing mereka untuk berdiskusi di dalam kelompok, dan kemudian mereka benar-benar mengalami apa yang harusnya mereka lakukan selama pembelajaran. Juga akan dicoba mereka mengkomunikasikan hasilnya prakteknya. Mungkin selama ini kan belum pernah terlihat ya anak-anak seperti mereka tampil ataupun berkomunikasi di depan seperti itu, karena memang tertutupi karena kelompoknya masih digabung dengan kemampuan yang sedang atau tinggi begitu. Sehingga akan saya coba nih kelompok yang akan saya bikin nih betul-betul akan mengelompokkan yang kemampuan sedang, yang tinggi terpisah dari kemampuan yang rendah begitu. Dan biasanya kan kemampuan seperti ini, kelompok begini, mereka yang milih gitu kan. Selama ini mereka sesuai dengan minatnya sendiri, dan jadi saya coba yang tentukan dari saya supaya ada diferensiasi perbedaan ya, diferensiasi pada prosesnya begitu. Ya, begitu. Jadi strateginya tadi yang Ibu ungkapkan bahwa akan membuat kelompok-kelompok yang dibagikan dalam kategori kemampuan anak yang sedang, yang rendah, dan yang tinggi ya Bu ya, supaya mereka bisa kita Ibu Nina pantau dan Ibu bisa memberikan pendampingan secara khusus ya Bu ya bagi mereka-mereka yang
mempunyai kemampuan rendah, sedang, dan tinggi ya Ibu ya. Nah, itu seperti itu tadi. Bagus sekali yang Ibu Nina sampaikan strateginya, bahwa Bu Nina tadi akan melakukan strategi dengan pembagian kelompok yang sedang, yang rendah, dan yang tinggi, supaya Bu Nina bisa mendampingi secara maksimal, supaya anak-anak bisa berkomunikasi dengan baik ya Ibu ya. Oke. Ya. Oh ya. Sudah bagus sekali itu tadi yang apa disampaikan oleh Bu Nina ya. Untuk selanjutnya Bu Nina, strategi pembelajaran diferensiasi proses yang akan Ibu rencanakan setelah sebelumnya melaksanakan strategi pembelajaran konten dengan beragam media atau metode yang tadi Ibu sudah sampaikan di atas. Itu kapan Ibu mau memulainya Ibu? Ya, ya saya akan segera membuat skenario-nya atau PP ya, skenario-nya ya cepatnya lah, ntar malam lah saya akan buat dan akan segera saya praktekkan lah, diimplementasikan di kelas pertemuan yang akan datang, dan tetap muka tentunya ya di pertemuan luring, insya Allah. Oke, hebat Bu Nina, langsung beraksi ya Bu ya. Saya dukung Bu Nina. Kira-kira siapa saja yang akan diajak untuk diminta dukungannya Ibu dalam pembelajaran diferensiasi yang nantinya akan dipraktekkan oleh Bu Nina ya? Coba ya, saya coba hubungi Bu Gunarsi. Gunarsi itu kan beliau guru senior dari sains, jurusan sains, dan beliau juga terkenal telaten kepada membimbing anak-anak gitu. Saat di kelas beliau sangat telaten pada kemampuan yang beragam. Karena itu beliau sangat sudah terlihat berhasil, dan saya ingin banyak belajar dari beliau lah untuk kemampuan atau prakteknya di kelas gitu. Gitu. Ya, bagus sekali Bu Nina. Jadi Bu Nina akan melibatkan teman sejawat yang kiranya menurut Ibu Nina sudah sangat berpengalaman ya Bu ya dalam pelaksanaan pembelajaran diferensiasi ini. Oke, kira-kira untuk bisa apa yang bisa kita simpulkan dari percakapan kita tadi barusan Bu Nina tentang komitmen Ibu terhadap rencana Ibu tadi? Praktek pembelajaran ya, berpihak pada murid, ternyata kegiatannya tidak hanya sekedar strategi yang sudah dilakukan, itu perlu ditambah lagi ternyata. Kalau kemarin sudah strateginya ada konten, variasi media, metode, maka perlu ditambah dengan strategi juga di proses selain dari memfasilitasi dari beragam gaya belajar begitu ya, sehingga diferensiasi proses itu ya nggak boleh nyamaratakan ya, tidak boleh menyamakan murid-murid kita itu beda-beda, kehidupannya jelas beda, nggak boleh disamaratakan, sehingga harus dilakukan proses yang berbeda itu Bu. Ya. Baik Bu Nina, sudah bagus sekali rencananya. Saya ingin mendengar cerita positif dari Ibu setelah melakukan rencana aksi di waktu yang akan datang. Sampai gimana nanti? Mudah-mudahan kita setelah kami praktekkan di kelas, kita akan share lagi, kita akan bercakap-cakap lagi ya Bu ya, kesediaannya untuk waktunya. Terima kasih. Ya, untuk ini saling sharing ya Bu ya, untuk saling sharing pembelajaran yang baik. Oke, terima kasih Ibu Nina. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kita tunggu aksinya Ibu Nina ya Ibu. Oke, sama-sama Ibu. Ya, sudah dulu ya Ibu Nina. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Asih nggak terdengar ya? Nggak terdengar suaranya Bu Asih. Di unmute kayaknya. Baik, terima kasih untuk Ibu Nenti Asida selaku coach dan Ibu Neni
Nina Asmawati selaku coach. Tadi saya sudah mengamati diskusi dan praktik coaching yang permasalahannya adalah membantu ini ya Bu. Tulisannya Bu ini ya. Oh ya. Astagfirullahaladzim. Ulang ya Bu. Ya. Terima kasih untuk Ibu Nenti Asida selaku coach dan Ibu Nina Asmawati selaku coach. Tadi saya sudah mengamati diskusi dan praktik coaching yang permasalahannya adalah membahas strategi yang berpihak kepada murid. Selain itu, saya juga amati dalam diskusi tersebut sudah mendapatkan solusi, juga sudah berjalan dengan baik. Alur tirtanya juga sudah kelihatan, serta pertanyaan-pertanyaannya juga sudah sesuai dengan alur tirta. Namun di sini saya juga ada pertanyaan lagi nih untuk Ibu Nenti selaku coach. Kiranya kompetensi apa nih Ibu yang ingin Ibu capai selain sebagai pendengar aktif seperti yang Ibu sampaikan tadi? Terima kasih Ibu. Jadi selain sebagai pendengar aktif dari permasalahan yang Ibu Nina hadapi selaku coaching tadi, saya ingin hadir sepenuhnya di sini dalam menghadapi permasalahan yang Ibu Nina hadapi Ibu ya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi saya dapat sampaikan kepada Bu Nina sehingga Bu Nina dapat menentukan dan menggali solusi dari permasalahan yang Ibu Nina hadapi. Itu seperti itu Ibu. Alhamdulillah ya Ibu Nenti bisa hadir penuh dalam diskusi sehingga Ibu Nina dapat mengarahkan Ibu Nina untuk menemukan solusi permasalahan yang sedang dihadapi. Ibu Nenti dapat mengalir dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga permasalahannya dapat terpecahkan dan mendapatkan solusinya. Terima kasih Ibu Nenti, Ibu Nina. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.